Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ditya Ananta Saputra, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang ragam idiom dalam bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Ragam idiom atau yang lebih dikenal dengan kata ambiguitas dan ketaksaan dalam bahasa Indonesia. Pengertian idiom atau ambiguitas serta ketaksaan. Ambiguitas atau yang kerap kita kenal dengan istilah ketaksaan adalah kegandaan arti kalimat, sehingga meragukan atau sama sekali tidak dipahami oleh orang lain. Menurut Nani Setiawali pada tahun 2013 di halaman 85. Yang kedua, menurut Khair pada tahun 2003 di halaman 307, ketaksaan adalah gejala kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda, yang umumnya terjadi pada bahasa tulis. Yang ketiga, menurut Ullman dalam Pateda pada tahun 2010 di halaman 201 mengatakan, ambiguity is a linguistic condition which can arise in a variety of ways. Yang artinya, ambiguitas adalah sebuah keadaan yang mungkin dapat memunculkan berbagai penafsiran. Dan yang terakhir yaitu, menurut Sarwiji Swandi dalam buku Semantik Pengantar Kajian Makna pada tahun 2011 di halaman 144 memaparkan bahwa ambiguitas mengacu pada sifat konstitusi yang dapat diberi lebih dari satu penafsiran. Kebermaknaan ganda dalam ambiguitas berasal dari frasa atau kalimat yang terjadi sebagai akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Selanjutnya yaitu tipe-tipe ragam idiom atau ambiguitas dan ketaksaan. Ambiguitas fonetik. Jenis ambigu yang pertama yaitu ambiguitas fonetik. Ambiguitas tingkat fonetik timbul akibat membaurnya bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan. Kadang karena kata-kata yang membentuk kalimat diajurkan terlalu cepat, sehingga orang yang mendengarkan menjadi ragu akan makna kalimat yang diujarkan. Menurut Pateda pada tahun 2010 di halaman 202. Jenis keambiguan ini terjadi akibat persamaan bunyi yang diucapkan. Karena keambiguan ini terjadi saat percakapan, maka jenis ini sering terjadi dalam dialog sehari-hari. Ambiguitas ini pula berhubungan dengan keraguan kita terhadap bunyi bahasa yang kita dengar, kadang-kadang karena ragu serta pendengaran yang terbilang cepat. Yang kedua yaitu ambiguitas leksikal. Ambiguitas leksikal adalah kegandaan makna yang ditimbulkan karena adanya butir-butir leksikal yang memiliki makna ganda baik secara penerapan pemakaiannya maupun karena hal-hal yang bersifat leksidental. Menurut Dewa Putu pada tahun 2008 di halaman 74. Hal ini berkaitan dengan makna yang dikandung setiap kata, yang dapat memiliki lebih dari satu makna atau mengacu pada sesuatu yang berbeda, sesuai dengan lingkungan pemakaiannya. Keambiguan jenis ini disebabkan oleh faktor kata itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu ambiguitas gramatikal. Menurut Dewa Putu dan Rohmadi pada tahun 2008 di halaman 77, ambiguitas tingkat gramatikal merupakan ketaksaan yang terbentuk karena proses penggabungan suatu satuan lingual menurut sistem bahasa tertentu. Ambiguitas ini muncul pada tataran morfologis dan sintaksis. Selanjutnya yaitu contoh-contoh ragam idiom. Yang pertama yaitu ambiguitas fonetik. Pada kata Putri datang ke sini memberi tahu. Frasa memberi tahu dapat mengandung dua arti, yaitu memberi tahu atau makanan yang terbuat dari kedelai, ataukah memberikan suatu informasi. Keambiguan ini muncul karena bunyi yang diucapkan antara memberitahu yang berarti memberikan makanan dan tahu yang berarti memberikan informasi merupakan hal yang sama. Oleh karena itu, perlu didengarkan pembicaraan secara lengkap. Yang kedua yaitu contoh ambiguitas leksikal. Pada kata Anton berlari dengan sangat kencang ketika lomba maraton. Yang kedua, Anton lari dari kenyataan hidup yang pahit. Kata lari pada kedua kalimat di atas memiliki beda makna.
Pada kalimat pertama, lari berarti aktivitas lari ataupun olahraga. Dan yang kedua, sedangkan kalimat kedua, lari yang berarti menjauh. Yang ketiga yaitu contoh ambiguitas gramatikal. Dalam contoh ambiguitas gramatikal dibagi menjadi 3. Yang pertama, ambiguitas yang disebabkan oleh peristiwa pembentukan kata secara gramatikal. Misalkan kata tidur, setelah mendapatkan awalan pe menjadi penidur. Penidur kata ini dapat berarti 2 makna. Pertama, sebagai orang yang suka tidur. Kedua, sebagai orang yang menyebabkan seseorang tertidur. Selanjutnya, ambiguitas pada frase. Contoh, orang tua. Dalam bahasa Indonesia dapat bermakna orang tua kita, yaitu ibu dan ayah, ibu dan bapak, atau pada umumnya dan lain-lainnya. Atau orang yang sudah berumur, dalam kata kurung tua. Untuk menghindari ambiguitas ini, kita harus menambahkan unsur penjelas, seperti orang tuaku atau orang tuanya, untuk frase yang mengacu kepada ayah dan ibu. Sedangkan untuk makna yang kedua dapat ditambahkan kata yang, maka menjadi orang yang sudah tua. Selanjutnya yaitu ambiguitas yang muncul dalam konteks. Apakah konteks orangan atau situasi, misalkan kalimat minor, pergi. Apakah maksud kalimat ini memerintahkan untuk pergi? Pergi kemana? Dengan siapa pergi? Dan lain sebagainya. Maka, untuk menghindari ambiguitas jenis ini, orang harus mengerti betul pada konteks apa seseorang berbicara. Nah, seperti itulah apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan saya izin pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya. Dadah.